ya Budi Ari terlibat dalam perputaran uang ini, hengki-pengki dengan kelompok tim yang dia bentuk ini, ya kita nggak tahu juga alirannya berbentuk apa. Tapi kita percaya dengan penyidikan dari pihak Polri bahwa ini ada TPPU. Itu pasti terendus semua nantinya. Mau transaksi cash segala macam pun, ini kan pinter mereka ini. Ada juga yang berbentuk cash, ada juga yang berbentuk wire transfer. Kalau saya dengar dari teman-teman kepolisian, ya artinya TPPU-nya ini bisa di-trace semua sih sebenarnya. Ya aliran. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Masih persoalan hiruk pikuk soal judi online teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan pencerahan dari Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Menurut beliau, banyak pelanggaran-pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Kominfo di era Budi Ari teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Terima kasih Bang Karni. Kenapa saya ya? Saya juga. Saya dapat informasi Anda sudah lengkap penelitian Anda tentang ini. Jadi memang pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polri lah ya, itu berawal dari penangkapan seorang bandar sebenarnya di Medan. Dan ketika bandar yang di Medan ini ditangkap, lalu ternyata ditemukan beberapa komunikasi aktif dengan beberapa orang yang ada di Kominfo. Nah, lalu dilakukan pengembangan. Ini kalau yang saya dengar-dengar cerita dari teman-teman dari Polda Metro, begitulah kurang lebih. Sehingga dilakukan pengembangan dan ternyata terkuaklah kotak Pandora itu, bahwa ternyata di dalam Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk bisa menutup berbagai situs-situs judi online itu, ternyata mereka melakukan proses buka tutup. Dan ini memang sebenarnya sudah lama, sejak ya jauh sebelum Budi Ari, saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu, ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu, misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu, atau Adi lah, ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini, kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah, ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu, dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs, tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian, ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu, pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya,
dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Nah, ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga namanya Tony. Ini teman dekatnya Budi Ari yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Nah, ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah, ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri. Kalau persoalan-persoalan beberapa penyidikan memang ini yang harus terus didalami. Dan saya yakin juga karena soal judi online ini ada di dalam astacitanya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo memberikan green light, ruang seluas-luasnya kepada polisi untuk menindak ini, siapapun orangnya. Mau macan, mau kucing, ya harusnya tetap aja berikan keleluasan kepada Polri untuk menangkap itu. Apakah Budi Ari terlibat di sini? Kita secara awam kita tidak tahu. Nah, ini Polri juga waktunya untuk membuktikan, karena selama ini kan trajektori masyarakat ketika berbicara tentang judi online, mata tombak masyarakat selalu mengarah ke Polri nih. Apalagi Budi Ari sempat lempar bola panas kan ketika diwawancarai bilang 5 bandar besar sudah tahu Kapolri. Kan seharusnya Polri yang nangkap. Kasihan masyarakat kan gitu narasinya dia. Dan ternyata justru anak buahnya dialah yang justru jelas bermain. Dan ya kita nggak tahu lah soal aliran-aliran uang, TPPU ini pasti sedang dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Info sementara itu yang bisa saya sampaikan Bang Karni. Ya sebenarnya begini Bang Karni, kalau kita sebagai orang awam ya ingin ngecek sebenarnya situs-situs judi online ini benar-benar diberantas nggak? Atau setidaknya ditata lah misalnya. Hari ini kalau kita googling misalnya dengan kata slot saja, itu semuanya keluar tuh. Artinya Kominfo kan seharusnya garda terdepan untuk melakukan ini. Cuma masalahnya memang yang diberantas selama ini, yang ditutup oleh mereka ini kan situsnya, bukan internet protokolnya, bukan domainnya. Sehingga ketika mereka itu ditutup situsnya, ya dia tinggal bikin aja baru lagi. Nah ini yang terjadi dan pembiaran-pembiaran seperti ini rupanya memang menjadi satu modus kejahatan di dalam dari tim yang dibentuk ini. Dan mereka menguangkan itu, mentransaksikan itu. Nah, kalau persoalan besarannya sangat besar sih. Artinya revenue dari hengki-pengki antara Kominfo sebagai garda utama untuk melakukan penutupan-penutupan itu memang besar sekali. Ya, transaksi tahun 2024 menurut PPATK 283 triliun. Ini kan kalau mereka itu hengki-pengki dengan bandar-bandar judi online ini, sementara ini kan semua servernya di luar negeri Bang Karni. Semuanya di Thailand, di Kamboja terutama dan juga di Filipina. Artinya ini di luar yurisdiksi penegak hukum. Artinya apa? Menurut saya memang garda terdepannya Kominfo memblok supaya situs-situs itu tidak masuk ke kita. Yang kedua mungkin hambatan dari penegak hukum adalah untuk menjangkau payment gateway. Karena ini salah satu yang dominan juga. Payment gateway ini adalah bejana dispenser dari aliran-aliran uang terhadap judol ini. Nah ini kan otomatis ya ada OJK, ada PPATK yang harus terlibat di situ. Ini memang sangat complicated karena memang ya kita tahulah judol ini kan menari-nari di atas keringat dan air matanya, darahnya orang Indonesia sebenarnya. Artinya ini common enemy dan kepada Polri sendiri memang ini waktunya Polri untuk membuktikan bahwa Polri yang dituding orang sebagai backing dan sebagainya itu ya ternyata memang dari Kominfo sendiri bocornya. Dan
buat Kominfo seharusnya nggak susah juga untuk melakukan pemblokiran situs itu. Pakai VPN pun transaksinya kan menggunakan akun luar negeri, meskipun account banknya dari mereka ini menggunakan virtual account melalui payment gateway itu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak mudah, tapi ya saya sih kalau melihat asta citanya Pak Prabowo ya saya optimis aja sih. Asal jangan kebawa ke ranah-ranah politik. Kita juga nggak setuju. Karena kalau kita lihat dari lintas ininya, pelaku-pelaku kejahatan kolektif seperti ini kan memang mencari cantolan-cantolan politik supaya bisa menjadi backup kalau dia itu ketahuan. Ya seperti Tony kan kita tahu dekat dengan siapa, termasuk juga ada Denden Imaduddin itu kan juga dekat dengan salah satu partai. Ya Budiari sendiri dengan Projo dan segala. Kita buang jubah-jubah politik itu, kita berbicara tentang kejahatan kolektifnya saja. Nah ini yang berkembang di medsos ini kan akhirnya saling tuding menuding. Saya kira Pak Jokowi sendiri yang merasa punya budi ari ya saya yakin juga dia punya goodwill untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini. Nah pertemuan dengan Pak Prabowo di Solo segala macam saya yakin dua-duanya seharusnya memberikan goodwill yang bagus untuk penegakan hukum dari kelompok ini. Karena ini bagaimanapun ini adalah the frontliner dari pemberantasan judi online. Saya kira itu. Dan Budi Ari ini kan juga ketua umum Projo kan. Ya artinya dekat sekali dengan Pak Jokowi berarti. Artinya kalau dia mau tegur ya dari awal juga udah bisa dilakukan harus. Dan menurut Anda ada hubungan enggak dengan pinjol? Ya kalau soal resiliensi apakah ini ada hubungan segala macam saya sih nggak tahu ya, tapi ya kita berbicara tentang perputaran uang yang sangat luar biasa. Kalaupun mungkin ya Budi Ari terlibat dalam perputaran uang ini, hengki-pengki dengan kelompok tim yang dia bentuk ini, ya kita nggak tahu juga alirannya berbentuk apa. Tapi kita percaya dengan penyidikan dari pihak Polri bahwa ini ada TPPU. Itu pasti terendus semua nantinya. Mau transaksi cash segala macam pun, ini kan pinter mereka ini. Ada juga yang berbentuk cash, ada juga yang berbentuk wire transfer. Kalau saya dengar dari teman-teman kepolisian, ya artinya TPPU-nya ini bisa di-trace semua sih sebenarnya. Ya alirannya kemana, ya seharusnya bisa ketahuan juga. Yang paling saya takutkan adalah ada intervensi politik. Artinya kalau ada intervensi politik, lalu kemudian masih berusaha menyelamatkan 1-2 orang yang menjadi tersangka hari ini, atau yang menjadi terduga hari ini, ya udah negara ini berarti ya nggak ada goodwill. Kita omong kosong kalau kita berbicara tentang pemberantasan judi online. Karena judi online ini kan memang secara awal kita melihatnya sebagai light crime gitu, kejahatan ringan lah. Tapi sebenarnya judi online ini akan membentuk excessive crime. Dia itu adalah pembentuk embrio dari kejahatan-kejahatan lanjutan yang akhirnya berakibat kepada pembunuhan, begal, ya perampokan taksi online dan sebagainya. Ini kan sudah banyak sekali, bahkan teman-teman dari TNI, dari Polri juga menjadi korban ini. Artinya ketika pemerintah Inggris mengumumkan secara terbuka bahwa ekonomi Inggris itu anjlok hanya disebabkan oleh judi online ini, saya kira menjadi satu hal yang sangat menarik gitu. Selama ini kita berbicara ekonomi kan selalu soal makro mikro. Sebenarnya adalah penyebabnya sederhana dari judi online ini dengan revenue yang luar biasa dan tentu saja negara tidak bisa menarik pajak dari transaksi-transaksi gelap seperti ini. Ini kan sangat membahayakan buat negara sih. Saya kira begitu sih, Bang Karni. Ya, saya pikir juga itu yang menyebabkan apa ya? Kemiskinan bertambah luas di masyarakat kita karena judi online ini. Banyak sekali yang kecanduan dan tidak bisa. Artinya kalau gajinya cuma 5 juta, 10 juta itu dihabisin di. Iya, dan kalau sudah adiktif, dia akan satu paket dengan pinjol. Ya, akhirnya Pinjaman online. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi secara mikro, ini akhirnya tergabung juga dengan TPPO. Perdagangan orang. Ini orang-orang yang hari ini berangkat ke Kamboja bekerja menjadi operator judi online ini kan juga berangkat dari kemiskinan yang akut yang terjadi di sini. Sehingga mereka menjadi operator di sana.
Nah, ini sangat kompleks sekali kalau berbicara tentang judi online ini. Makanya goodwill itu penting. Nah, itu dia teman-teman pencerahan dari Islah Bahrawi. Ya, emang dibilang keji-keji teman-teman judul ini. Kejinya kenapa? Karena di lingkungan kita pun kenyataannya sampai mengarah ke kekerasan lah, pencurian lah, perampokan. Ada pula sampai perceraian. Yang suami istri yang suaminya gila judol sampai menjual barang-barang mereka hingga pertengkaran, hingga perceraian. Itulah kejinya judi online, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendengarkan bahwa Budi Aris sudah menyebutkan ada 5 yang berkuasa. Nah, kepolisian kenapa nggak memanggil Budi Aris untuk dimintai keterangannya? Udah kelar. Sebenarnya penegak hukum di negeri kita ini kalau emang benar-benar untuk menegakkan itu gampang kok, gampang. Semuanya udah tahu kok sebenarnya. Ya kita tinggal tunggu aja gebrakan dari Pak Prabowo gimana ke depannya, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.